Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat Bang Soibul, buat bunda-bunda yang ada di grup NIM. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya dalam ber-DN 1 bulan ini, Bunda dan Bang Soibul. Dalam 1 bulan ini pengalaman saya itu sepertinya tidak ada perubahan, begitu-begitu saja. Pernah sih saya ceritakan sebelumnya sama Bang Soibul, katanya ya nggak apa-apa, itu sudah benar gitu. Tapi ini saya ingin tambahkan lagi. Jadi dalam 1 bulan ini saya seperti biasa tenang, dayanya seperti ya biasa-biasa aja, nggak ada perubahan, nggak terlalu dahsyat gitu seperti sebelum-sebelumnya. Terus ada penambahan-penambahannya, yaitu saya itu kalau sedang ber-DN seperti sedang duduk, tapi badan seperti apa ya, melayang tapi tidak melayang, mengambang gitulah. Dari kepala sampai dari duduk sampai kepala gitu, kayak seperti mengambang, bergoyang-goyang gitu. Padahal saya sudah tenang gitu. Sudah tenang, tapi nanti begitu lagi seperti mau ke atas tapi nggak jadi, dia balik lagi gitu, duduk lagi gitu. Nanti begitu lagi seperti mau ke atas, dia balik lagi, duduk lagi. Terus seperti itu. Tapi saya sih relax aja gitu, nggak saya hiraukan gitu, saya abaikan terus gitu. Pokoknya Allah, mengikuti napas, jalannya napas ya, Allah terus. Lalu terdengar suara napas saya sendiri gitu. Seperti berdengkur, tapi seperti nggak berdengkur juga. Saya juga bingung tuh. Pokoknya suara napas saja, suara napas semakin, kadang suaranya kecil, nanti besar, nanti hilang gitu. Dan terus dalam zikir tuh terus, tapi keringat tuh keluarnya nggak seperti biasa, lebih banyak dan lebih deras gitu. Ya mungkin saat saya duduk berzikir itu saya belum merasakan badan basah gitu. Pokoknya keringat biasa, saya pikir itu udah wajar gitu, karena sebelumnya juga seperti itu kan, keringatan gitu kan. Udah selesai gitu, pokoknya udah semua udah. Sebelum berzikir juga sudah saya saya kerjakan aturan-aturannya ya, yang dipelajari kan, yang saya pelajari dari Bang Andi dan Bang Soibul gitu. Kita baca sholawat, kita baca istighfar, kita membaca bertawasul dulu gitu, kita membaca 3 kul, pokoknya kita udah saya kerjakan semua gitu. Alhamdulillah gitu, udah tenang gitu, sudah bisa. Tapi yang nggak habis pikirnya itu, terus keringat kan mengalir terus tuh. Tapi setelah selesai zikirnya itu baru saya merasakan tuh badan basah kuyup semua gitu loh. Tapi sih saat saya berzikir itu tidak merasa risih atau merasa terganggu, biasa-biasa aja gitu. Paling yang merasa saya terasa bukan terganggu, tapi seperti tanda tanya gitu, ini kok seperti melayang, seperti balik lagi, seperti saya mendengar suara napas saya sendiri begitu. Nah, yang saya takutkan ini ada kesalahan apa tidak gitu dalam saya berzikir gitu, Bang Soibul gitu. Mungkin ini dulu, nanti kalau ada lagi, saya masih gagap kalau untuk beraudio seperti ini. Maaf Bang Soibul, bunda-bunda semuanya, kalau ada kata-kata yang kurang baik atau kurang benar gitu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar suara napas saya sendiri begitu. Nah, yang saya takutkan ini ada kesalahan apa tidak gitu dalam saya berzikir gitu, Bang Soibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah. Terima kasih kepada Bunda Mala yang telah berbagi cerita, telah berbagi kisah tentang amalan zikir napasnya. Semoga kiranya selalu mendapat petunjuk, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi untuk hal ini Bunda tidak usah takut, teruslah istiqomah di dalam lakunya, ikutin arahan, ikuti petunjuk yang ada. Insya Allah
selamat nantinya sampai tujuannya. Jadi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang dialami Bunda Mala ini adalah bentuk transisi di mana kesadaran jasad akan berpindah kepada kesadaran jiwa. Itulah kenapa kadang-kadang kita tersadar, kita masuk lagi kembali ke jasad kita, kita merasakan jasad kita ini sujud, merasakan jasad kita ini mendongak, kadang ditarik ke belakang. Itu adalah sensasi dari mana transisi dari kesadaran jasad memasuki kesadaran jiwa, alam jasad dan alam jiwa. Jadi disitulah seakan-akan kadang-kadang kita melayang, seakan-akan kita terbang, seakan-akan kita tidak duduk lagi di lantai. Jadi untuk hal demikian itu adalah wajar dan lumrah, karena memang prosesnya seperti itu. Jasad ini kan dia ditempatin, atau maksudnya jiwa ini menempatin jasad. Jadi ketika kesadarannya mulai memasuki alam dirinya, alam diri kita, maka seakan-akan kita memang melayang jalannya, seakan-akan kita terbang, seakan-akan kita meluncur ditarik hingga sampai ke ubun-ubun, dari tulang ekor sampai ke ubun-ubun. Nah ini yang sering kita rasakan. Kadang-kadang seperti naik turun dia. Sebentar naik ke atas, turun lagi amblas, naik ke atas, turun lagi amblas. Jadi hal demikian tidak usah dipikirkan dan tidak usah dicari-cari maknanya, nikmatin saja. Jadi selalulah berprasangka baik kepada Allah. Itulah bimbingan tadi, itulah perjalanan itu. Semakin kita pasrah, semakin kita tidak memperdulikan jasad, karena kita diperjalankan. Itulah kudrat dan iradatnya Allah. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kenapa bang kita berkeringat ketika kita duduk, ketika kita berzikir, sementara udara dingin, sementara di ruangan saya ber-DN itu pakai AC? Ketahuilah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, zikir itu membawa energi, zikir itu membawa daya, daya itu memasukin setiap jalan darah. Darah itu kan mengalir, dipompa dari mulai jantung ke seluruh tubuh, balik lagi. Nah ketika energi itu masuk, semakin dia bekerja. Adapun energi-energi negatif, adapun aura-aura negatif yang selama ini menempel pada diri kita, pada jasad kita, itu akan berbenturan terus dengan kalimat-kalimat Allah itu, dengan asma-asma Allah itu. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, membawa energi dan membersihkan aura-aura atau energi-energi negatif itu. Benturan-benturan itulah membuat jasad itu bereaksi, mengeluarkan keringat. Nah di sini kalau kita perhatikan seperti halnya kejadian Bunda Mala ini, karena transisinya jiwanya itu sudah tidak di jasad, dia tidak mengetahui bahwasanya pakaiannya itu basah dengan keringat. Ketika sudah selesai, di situ beliau baru menyadarin bajunya basah dengan keringat. Jadi alhamdulillah, secara lahiriah keringat itu membawa kotoran, keluar membawa racun-racun dari dalam tubuh. Nah, secara batiniah energi-energi negatif itu keluar juga melalui pori-pori, insya Allah. Jadi bersyukurlah. Di sinilah yang perlu kita perhatikan. Tidak usah buru-buru kita mau sampai ke level 2, 3, 4, level 100, level 1000, tidak perlu. Nikmatin terus, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Zikir nafas ini bukan suatu target yang harus dicapai. Zikir nafas ini tidak ada target yang harus dicapai. Zikir nafas ini tidak ada juaranya. Siapa duluan dia yang juara, tidak ada. Nikmatin. Karena sesungguhnya Allah lah yang memperjalankan. Bukan karena skill kita selalu ber-DN, latihan ber-DN,
Capek di level 1, pindah ke level 2, bosan di level 2, masuk ke level 3, terlalu lama di level 3, ayo naik ke level 4. Bukan seperti itu. Zikir nafas ini, semua pergerakan, semua niat, semua yang kita lakukan semata-mata karena Allah, karena ridho Allah, bukan karena skill kita, bukan karena kemampuan kita. Jadi masuk dilatih itu, istiqomah itu, semakin kita pasrah, semakin kita ikhlaskan, maka hidayah pun turun. Allah senang dengan orang-orang yang memanggil namanya. Allah senang dengan orang-orang yang bertaubat memanggil namanya. Nah, di sini pengertian-pengertian itu bukan karena skill kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena lamanya kita duduk berjam-jam untuk DN, bukan karena itu sahabat-sahabatku. Jadi pahamilah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kesemua itu hanya karena ridha Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Jadi setelah kita selesai DN, jangan cepat angkat kaki, jangan cepat pergi meninggalkan tempat kita ber-DN. Coba kita rileks lagi, relaksasikan lagi, kita tenangkan jiwa kita tenangkan diri kita dengan sholawat. Sholawat lagi. Dan memang seharusnya seperti itu. Al-Fatihah, sholawat, tutup lagi dia. Setelah kita buka tadi, kita tutup lagi. Nah, seperti itu kira-kira yang bisa saya kasih arahannya. Semoga bermanfaat. Jadi kita buka dengan sholawat, kita buka dengan istighfar, kita buka dengan Al-Fatihah, kita tutup lagi dengan sholawat, dengan Al-Fatihah. Jadi itulah supaya ilmu itu, keberkahan itu ada pada diri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabil khusus untuk saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.